Mau tahu cara penarikan dana PIP-mu? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait cara penarikan dana PIP atau program Indonesia Pintar. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, langsung saja ya kita lanjut ke pembahasannya. Jadi ini merupakan update terbaru dari program Indonesia Pintar. Jadi di sini ada pemberitahuan bahwasanya mau tahu cara penarikan dana PIP-mu, ternyata ada 4 yang harus teman-teman ketahui untuk penarikan dana PIP-mu. Penasaran bagaimana caranya? Jangan lupa disimak video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, buat teman-teman yang sudah cair di tahun 2024 bisa tulis di kolom komentar beserta asal daerahnya agar teman-teman yang mungkin satu daerah sama teman-teman bisa mengetahui bahwasanya sudah ada cair di daerah tersebut. Dan teman-teman yang sudah melakukan aktivasi bisa juga tulis di kolom komentar yang belum cair ya, sertakan juga tanggal berapa teman-teman melakukan aktivasi. Oke, kita lanjut ya ke pembahasannya. Baik, kita lanjut ya tentang cara penarikan untuk dana PIP. Jadi setidaknya ada 4 cara yang perlu teman-teman ketahui untuk melakukan pencairan dana PIP-nya. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk menyimak sampai selesai agar benar-benar paham dengan tata cara penarikan PIP yang terbaru. Karena ini merupakan update terbaru dari pihak penyelenggara program Indonesia Pintar. Cara yang pertama yaitu pastikan rekening tabungan berstatus aktif dan dana telah masuk ke rekening. Jadi ini yang pertama perlu teman-teman ketahui. Seperti apa sih contoh rekening yang berstatus aktif kemudian dana telah masuk ke rekening. Jadi di sini saya akan berikan contohnya teman-teman. Yang pertama yaitu rekening tabungan berstatus aktif, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman yang melakukan pengecekan untuk penerima PIP ketika hasil pengecekannya statusnya seperti ini, rekening sudah aktivasi tanggal 11 Juni 2024 atau misalnya sudah aktivasi 5 Mei 2023, itu artinya itu masih aktif, atau 2022 ataupun 2021. Jadi intinya rekeningnya masih digunakan dan masih aktif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dana telah masuk ke rekening. Jadi contohnya saya akan juga tampilkan di sini. Untuk contoh yang kedua ini seperti ini teman-teman. Tahun penyaluran 2024, nama, kemudian sekolah, wilayah, dan statusnya bisa dicek ya. Dana sudah masuk 20 Mei 2024. Jadi pastikan yang pertama itu sudah aktivasi dan yang kedua yaitu sudah masuk dananya seperti ini. Jadi ini sudah ada statusnya ya, dana sudah masuk 20 Mei. Jadi teman-teman ketika sudah ada di step 1 kita akan lanjut ke step kedua. Step kedua yaitu besaran penarikan dana disesuaikan kebutuhan peserta didik. Jadi untuk jenjang SD hingga SMA, SMK itu berbeda teman-teman ya nominal bantuannya. Yang pertama kita fokus kepada SD, SDLB paket A. Jadi ini tingkat SD ya. Kemudian teman-teman besaran dananya itu sebesar 450.000 per tahun khusus kelas 6 semester genap dan kelas 1 di semester ganjil akan mendapatkan 225.000
Rp500.000. Jadi seperti itu besarannya. Jadi teman-teman di sini sudah ditekankan besaran penarikan disesuaikan kebutuhan peserta didik. Contoh ini masih SD, kemudian ketika hanya butuhnya hanya 50.000, silahkan ditarik 50.000. Atau teman-teman butuhnya 400.000, silahkan ditarik 400.000. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Katanya beberapa konten saya dana sudah masuk tapi tidak bisa ditarik keseluruhan. Itu artinya teman-teman tidak bisa ditarik secara langsung semuanya, tetapi pencairannya bertahap sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita lanjut ke SMP. Untuk SMP bisa dilihat di sini besarannya 750.000 khusus kelas 9 semester genap dan kelas 7 di semester ganjil mendapatkan Rp375.000. Oke, lanjut ke tingkat SMA sederajat. Untuk SMA besarannya bisa dilihat ya, ada perubahan di tahun 2024 ini, dimana sebelumnya untuk SMA itu hanya Rp1 juta, sekarang mengalami kenaikan sebesar 1,8 juta per tahun khusus kelas 12 semester genap, dan khusus kelas 1 atau yang baru masuk ini di tahun 2024 ketika mendapatkan bantuan PIPA hanya akan mendapatkan sebesar 900.000. Kemudian teman-teman yang baru lulus hanya dapat 900.000 juga. Oke, kita lanjut tingkat SMK. Untuk siswa SMK di sini juga mendapatkan Rp1.800.000 per tahun khusus kelas 12, 13 semester genap, dan kelas 10 semester ganjil hanya mendapatkan 900.000. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu penarikan dana PIP mengikuti prosedur dan ketentuan bank penyalur. Jadi teman-teman, kembali di sini untuk penyalurannya diserahkan kepada bank penyalur. Contoh, bank penyalur untuk penarikan meminta surat keterangan bahwa siswa tersebut aktif di sekolah, maka harus menyertakan. Kemudian ketika bank penyalur tidak meminta surat keterangan aktif, maka tidak perlu diserahkan. Jadi berikutnya untuk bank penyalur biasanya juga menjadwalkan setiap sekolah, melihat banyaknya sekolah ya di setiap daerah. Jadi biasanya setiap bank penyalur itu memberikan jadwal. Contoh misalnya SMA 1 hari Rabu, maka Kamisnya itu SMA 2. Ini hanya contoh ya. Jadi biasanya diberikan jadwal seperti itu. Itu diberikan kebebasan kepada bank penyalur berdasarkan informasi resmi dari Puslapdik atau Sobat PIP. Jadi teman-teman kembali lagi ya ke bank masing-masing. Jadi biasanya di suatu daerah ada yang tidak perlu mengikuti jadwal, ada yang dijadwalkan, atau ada yang tidak perlu surat keterangan seperti ini. Ada juga beberapa daerah yang butuh surat keterangan aktif. Jadi silahkan dilengkapi sesuai kebutuhan bank masing-masing di daerah teman-teman masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu penarikan dana PIP Dikdasmen dilakukan melalui yang pertama yaitu buku tabungan, dan yang kedua kartu debit. Jadi silahkan teman-teman gunakan penarikan dana sesuai yang teman-teman punya. Jika punya buku tabungan silahkan ditarik menggunakan buku tabungan. Ketika teman-teman punya kartu debit silahkan dicairkan menggunakan kartu debit sesuai bank masing-masing. Ada BRI untuk SD, kemudian SMP, kemudian ada BNI untuk SMA dan SMK, kemudian ada BSI khusus SD, kemudian SMP, SMA, SMK di Aceh. Jadi BSI ini hanya digunakan di Provinsi Aceh. Jadi silahkan gunakan atau ikuti alur-alur yang diberikan masing-masing setiap bank yang ada di daerah teman-teman. Itu dia 4 cara penarikan dana PIP yang harus teman-teman ketahui. Dari keempat tahap yang saya jelaskan di video ini, teman-teman sudah sampai di tahap yang keberapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, yang ada pertanyaan juga terkait pembahasan kita
maupun pertanyaan-pertanyaan seputar bantuan PIP silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Dan teman-teman yang belum klik tombol like, jangan lupa like, share agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasi ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.